Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya gerakan sosial kayak misalnya #MeToo gitu, kok bisa tiba-tiba kayak meledak aja, terus langsung mengubah cara kita ngomongin suatu isu? Pertanyaan bagus itu. Dan itu pas banget langsung ke inti pembahasan kita kali ini. Kita mau coba bedah bab 9 dari bukunya Damon Centola, Change. Oh, buku Change ya? Iya, bab ini tuh unik. Dia nyambungin filsuf Ludwig Wittgenstein, terus gerakan #MeToo sama, rahasia di balik perubahan budaya gitu. Menarik banget. Jadi, misi kita sekarang ini mau coba bongkar ide soal tipping point ya, atau titik kritis. Sebenarnya butuh berapa banyak orang sih supaya norma sosial itu bisa benar-benar geser gitu kan? Betul, betul. Angka pastinya itu yang dicari. Oke. Kita mulai dari mana nih? Mungkin dari studinya Rosabeth Moss Kanter ya, yang tahun 77 itu, soal gender di perusahaan. Ah, iya, studi Kanter. Itu klasik banget. Dia kan melihat gini, kalau perempuan jumlahnya cuma sedikit banget di suatu tempat, jadi kayak token aja gitu. Cuma sebagai perwakilan ya. Iya, bukan dilihat sebagai individu. Nah, mereka itu katanya sering banget kena diskriminasi, terus susah banget mau bawa perubahan budaya di kantor itu. Iya, itu temuan awalnya. Tapi, yang bikin hipotesis Kanter ini menarik bukan cuma soal susahnya perubahan. Tapi dia menduga ada semacam ambang batas kritis. Ambang batas, maksudnya gimana tuh? Jadi, dia perkirakan kalau jumlah perempuan di posisi pemimpin udah nyampe sekitar katakanlah 20-35%, nah itu budaya perusahaannya bisa jadi berubah drastis. Oh, jadi ada angka minimalnya ya? Kayak gitu, di bawah angka itu seringnya suara mereka tuh dianggap kurang punya legitimasi gitu buat ngangkat isu-isu yang penting buat mereka. Contohnya nggak cuma di perusahaan aja loh, studi di parlemen Denmark juga nunjukin pola yang mirip-mirip. Oke. Nah, ini nih yang mungkin agak loncat ya kedengarannya. Di mana ceritanya filsuf Ludwig Wittgenstein bisa masuk ke obrolan ini? Katanya dia pernah ngajar anak TK ya? Haha, iya, emang agak unik koneksinya. Tapi justru dari pengalaman ngajar anak-anak itu, Wittgenstein dapat ide menarik soal cara kerja bahasa dan norma sosial. Gimana tuh idenya? Gini, Wittgenstein ngelihat norma sosial, ya hal-hal kayak kita salaman atau standar sopan santun di kantor gitu. Itu tuh sebenarnya kayak semacam permainan koordinasi. Permainan koordinasi. Maksudnya? Ikutin aturan main yang nggak tertulis ini supaya ya interaksi sosial kita lancar aja gitu, biar nggak canggung, biar nyambung. Tunggu. Jadi kita semua ini sebenarnya lagi main game sosial gitu ya, tanpa sadar. Jangan-jangan itu sebabnya kalau mau ngubah kebiasaan lama, kayak yang dicoba di #MeToo, rasanya aneh atau malah dilawan orang. Nah, persis. Itu dia intinya. Ngubah norma itu susah karena rasanya kayak kita lagi ngelanggar aturan main yang udah disepakati rame-rame. Bikin orang lain jadi bingung. Loh ini kok beda? Terus saya mesti gimana? Wah. Mirip lah kayak konsepnya Thomas Kuhn soal pergeseran paradigma di sains. Rasanya kayak fondasi yang kita pijak itu goyang gitu. Ini nyambung nih ke eksperimennya Centola yang katanya terinspirasi Wittgenstein ini ya. Mereka mau ngetes teori titik kritis ini pakai angka, gitu. Iya, betul sekali. Mereka bikin semacam komunitas online, terus dikasih tugas simple, main permainan nama. Jadi ada foto wajah, terus mereka harus nebak nama yang pas buat wajah itu. Tujuannya, koordinasi sama pasangan mainnya biar dapat duit. Oh, jadi ada insentifnya buat sepakat ya? Iya. Nah, komunitas ini kan cepet tuh ngebentuk kesepakatan. Nama mana yang benar itu jadi normanya mereka. Terus, penelitinya masukin nih partisipan khusus yang disebut aktivis atau agen perubahan. Aktivis di permainan nama, gimana tuh? Mereka ini udah di briefing sebelumnya. Pokoknya, mereka cuma boleh pakai nama baru yang beda dari norma yang udah ada. Dan mereka harus komit sama nama baru itu. Hipotesis awalnya ngacu ke Kanter dan teori lain, titik kritisnya ya sekitar 25% lah. Oke, 25%. Terus gimana hasilnya? Ini pasti seru. Nah, ini dia yang bikin kaget. Waktu jumlah aktivisnya ini masih di bawah 25%, mereka benar-benar gagal total ngubah norma mayoritas, nama-lama tetap aja dipakai. Gagal total ya? Iya, tapi begitu jumlah aktivisnya nyentuh atau lewat dikit aja dari 25%, hasilnya kebalik total. Mereka selalu berhasil bikin norma baru itu jadi dominan. Selalu. Wow. Jadi beda beberapa persen aja itu nentuin banget ya? Banget. Jadi kayak saklar gitu, on atau off, nggak ada abu-abu. Di bawah 25% gagal, di atas 25% berhasil. Luar biasa.
Ini kalau ditarik ke dunia nyata, implikasinya gede banget dong ya. Kayak gerakan #MeToo yang tadi kita sebut. Itu bisa jadi contoh gimana norma soal pelecehan, soal kesopanan di tempat kerja itu bisa geser drastis ya. Bisa banget dilihat kayak gitu. Jadi ketika ada cukup banyak orang, ya itu tadi mencapai masa kritis yang berani nolak buat diam aja, atau nolak buat ikutin aturan main lama soal apa yang dianggap wajar atau nggak wajar dibicarakan, Mereka sebenarnya lagi ngeganggu permainan koordinasi yang lama itu, dan maksa orang lain buat mikirin aturan main yang baru. Gitu ya? kurang lebih gitu, mereka mengubah ekspektasi orang lain. Contoh lain yang mendukung ini ada di studi legislatif di negara-negara Skandinavia. Oh ya, gimana tuh? Studi itu nunjukin waktu jumlah politisi perempuan di sana ngelewatin ambang batas kritis, ya sekitar 25-30% juga, penolakan terbuka ke mereka itu jadi berkurang. Menarik. Terus isu-isu yang dulunya mungkin dianggap nggak penting atau bahkan tabu, kayak pelecehan seksual, kesetaraan gaji, itu mulai bisa dibahas secara sah di forum resmi. Kehadiran mereka dalam jumlah yang cukup itu mengubah lanskap percakapan dan legitimasi suara mereka. Mereka jadi legislator yang lebih efektif. Jadi intinya bukan cuma soal jumlah orangnya, tapi jumlah itu mengubah aturan main percakapannya itu sendiri ya? Betul sekali. Jumlah yang cukup mengubah apa yang mungkin dan apa yang sah untuk didiskusikan. Oke. Jadi kalau dirangkum nih, apa inti utama yang bisa kita ambil dari pembahasan bab 9 ini? Poin paling pentingnya gini, perubahan budaya yang besar atau pergeseran norma sosial itu seringnya nggak nyebar kayak virus yang cuma butuh kontak sederhana aja. Tapi dia butuh terbentuknya masa kritis. Masa kritis ya? Iya, masa kritis eksperimen Sentola ini nunjukin angkanya sekitar 25% dari orang-orang yang benar-benar komit sama perilaku atau keyakinan baru itu. Jumlah segitu tuh cukup buat mengganggu pola koordinasi yang lama dan bikin norma baru jadi pilihan yang lebih mungkin buat diikuti mayoritas. Jadi ini bukan cuma soal nyebarin info, tapi lebih ke mengubah ekspektasi kolektif kita tentang gimana orang lain bakal bertindak. Wah, dalam juga ya maknanya. Oke deh, terima kasih banyak udah menyimak pembahasan kita kali ini ya. Sama-sama. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Coba deh lihat di lingkungan Anda sendiri, entah itu di kantor, di komunitas, atau mungkin di lingkaran pertemanan Anda. Norma permainan koordinasi apa sih yang paling kerasa kuat di sana? Dan berdasarkan obrolan kita hari ini, kira-kira menurut Anda butuh apa ya? Atau butuh berapa banyak pemain baru gitu, biar bisa nyampe titik kritis supaya perubahan yang mungkin Anda harapkan itu bisa beneran terjadi? Coba direnungkan.